Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4, Dingin dengan lawan jenisnya. Jakarta. Paman Didit dan tentunya dengan Bibi Tia mengantarkan Salma dan Retno ke ibu kota untuk mendaftar ulang ke universitas. Serta mencari rumah kontrakan untuk tempat tinggal Salma dan Tia selama di Jakarta. Hubungan Bibi Tia dan Salma sempat merenggang karena masalah uang 300 juta. Tapi melihat ketulusan Salma yang mau membantu membayar biaya kuliah Retno, sedikit luluh hatinya dengan keponakan suaminya. Walau kadang Bibi Tia agak judes dengan Salma, sedangkan Salma balik judes juga dengan Bibi Tia. Walau di hati kecil gadis itu tidak ada rasa benci dengan Bibi Tia. Karena walau bagaimanapun, Bibi Tia banyak mengurus Salma semenjak ibunya meninggal. Ternyata kontrakan di Jakarta mahal juga ya, hanya rumah petakan begini sebulan 1 juta, Bu. Keluh Paman Didit setelah mereka dapat kontrakan dekat kampus. Iya, ya Pak, mau bagaimana lagi, anak kita mau kuliah. Mau jadi orang sukses katanya. Balas Bibi Tia, sambil menatap Retno dan Salma yang sibuk menyantap mie rebusnya. Tenang aja Paman, Bibi. Insya Allah uang simpanan Salma cukup untuk bayar kontrakan sama listriknya. Lagi pula Salma juga ada rencana kuliah sambil kerja, buat tambahannya. Balas Salma, membaca kekhawatiran Paman Didit atas uang yang akan dikeluarkan gadis itu tiap bulannya. Cari kerja yang halal, jangan macam-macam, jangan nakal. Jangan merasa hidup bebas selama Bibi sama Paman tidak ada di sini. Dan ingat Salma, kamu sudah menikah. Jaga diri. Ya, walau KTP kamu masih berstatus belum kawin. Tapi kamu sudah menikah secara agama. Tukas Bibi Tia judesnya. Andaikan dirinya diceraikan pasti tidak akan menjadi beban buat hati gadis. Iya Bik, akan selalu Salma ingat. Imbuh Salma, Retno, juga akan selalu ingat Bu. Sambung Retno, Yowis, cepatan habiskan makanannya. Setelah ini kita ke pasar sebentar, beli kasur, kompor, panci, piring, gelas. Semua kebutuhan yang diperlukan di sini, ujar Paman Didit. Iya Paman, Salma sudah mencatat semua yang mau dibeli. Balas Salma. Pertama kali menginjak ibu kota yang terkenal kejam ketimbang Ibu Tiri, akan tetapi buat gadis itu sebuah tantangan. Datang ke ibu kota untuk menimba ilmu dan semoga saja ada rezeki juga mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena ibu dan bapak sudah tidak ada di dunia sedangkan adik atau kakak tidak dimilikinya. Tinggallah Paman Didit beserta keluarganya yang dimiliki Salma. Selama 2 minggu Paman Didit dan Bibi Tia tinggal di Jakarta. Untuk membantu Salma dan Retno merapikan rumah kontrakan yang ditempati Salma dan Retno. Setelahnya Paman Didit dan Bibi Tia kembali ke kampung. Karena kedua adik Retno masih mengenyam pendidikan di kampung. Lupakan tentang pernikahan, waktunya merubah diri, menjadi wanita mandiri dan sukses. Gumam Salma, sementara di lain tempat. Aku begini gara-gara setelah menikah dengan gadis kampung itu. Sampai kapanpun aku tidak akan menganggapnya istri dan sangat membencinya. Geram Kavin, setelah sang dokter menvonis sesuatu. 1 tahun kemudian. Layaknya anak kampus kebanyakan jika berangkat kuliah dengan style pakaiannya kaos dan celana jeans plus sepatu skatesnya. Rambut panjang dicepol ke atas atau kadang rambutnya dikepang 2, itulah gaya Salma.
Sudah hampir 1 tahun gadis itu bersama saudara sepupunya beradaptasi dengan kehidupan ibu kota. Lingkungan kampusnya serta lingkungan tempat tinggalnya awal sungguh berat melaluinya, apalagi tidak ada orang dewasa yang mendampinginya. Memilih gaya hidup, kemudian memutuskan segalanya dengan pikiran sendiri, ya, walau terkadang berdiskusi dengan Retno. Selama setahun ini kegiatan gadis itu hanya berangkat kuliah, belajar, lalu kembali ke rumah kontrakan. Jikapun ada tugas kelompok baru gadis itu berlama-lama di kampusnya. Dan dirasa gadis itu sudah bisa menyesuaikan keadaannya. Retno, kamu mau ikutan cari kerjaan gak? Ajak Salma, sambil menyeruput teh hangatnya. Mau ngelamar kerjaan di mana memangnya? Tanya Retno, sembari meniup pisang gorengnya yang baru saja diangkat dari wajan. Kata Kak Vivi ada lowongan jadi SPG event produk kosmetik. Ujar Salma. Wah, kalau kamu pasti diterimalah jadi SPG, modal muka mulus sama cantik, pasti lolos kayak jalan tol. Lah, kalau aku kulit sawo mateng, wajah pas-pasan, jadi ragu-ragu buat ngikut ngelamar. Jawab Retno dengan rasa tidak percaya diri. Kita coba aja. Siapa tahu rezeki, jangan langsung patah arang dong. Belum juga maju untuk berperang. Imbuh Salma, kalau gitu nanti pulang kuliah, kita siapkan surat lamarannya dulu. Balas Retno, kalau punyaku udah disiapkan dari kemarin, tinggal punya kamu kalau mau ikutan ngelamar kerja. Aku copy paste punya kamu ya, ujar Retno. Boleh, asal jangan identitasnya samaan ya. Yeilah kadang-kadang nih Salma, masa iya ngelamar kerja dengan data yang sama? Terkekeh Retno, kemudian memasukkan pisang goreng ke mulutnya. Kali aja kamu lupa sama data pribadi sendiri, ampe semua di copy paste punyaku. Ikutan terkekeh si Salma. Salma, ngomong-ngomong kamu gak mau cari tahu siapa pria yang telah menikahi kamu? Ungkit Salma, setelah setahun berlalu. Salma menghela napas panjang kecewanya. Buat apa aku cari, dan apa untungnya? Jika bertemu pun, aku ingin membalas rasa sakit kehilangan bapakku, lalu minta diceraikan. Udah itu aja. Jawab Salma, enteng tidak mau pikir yang sulit. Tapi tunggu deh, bukannya waktu itu kamu ada di ruang tamu, melihat orang yang menikahi aku. Kamu tahu siapa nama dan wajahnya? Balik tanya Salma. Retno mengernyitkan dahinya seperti sedang flashback kejadian dulu. Pria itu wajahnya tertutup pakai masker, yang aku ingat pria itu badan tinggi, tegap dan gagah. Terus kalau lihat dari penampilannya kayak orang kaya dan wangi banget deh pas pria itu masuk ke rumah. Kalau namanya aku kurang jelas, hanya terdengar Vin gitu deh. Ungkap Retno, berdasarkan ingatan yang masih menempel di otaknya. Lagian waktu bapak nikahi kamu, hanya berbekal penghulu, Pak RT, saksi. Tanpa ada surat pernyataan telah dilaksanakan nikah siri antara pria itu dan kamu. Tukas Retno kembali. Ya, begitulah. Desah Salma ketika mengingatnya. Tapi suami kamu masih kirim uang kan, tiap bulannya? Bukan suami Retno, aku gak pernah menganggap laki-laki itu suami. Kenal aja enggak. Mengirim uang hanya bentuk tanggung jawab aja sebagai pelaku, ini semua gara-gara paman, Huf. Sorry, maafin bapakku ya. Udah gak usah dibahas lagi. Sekarang sudah jam 7 nih. Nanti kita telat ke kampus. Ujar Salma. Oke. Balas Retno. Sementara di desa, Paman Didit kedatangan tamu yaitu Ari sang asisten Kavin. Pria itu mampir untuk memberikan uang titipan dari Kavin untuk Salma.
sekaligus meminta dokumen Salma, berupa fotokopi KTP dan fotokopi keluarga milik Salma. Dengan alasan untuk mendaftarkan pernikahan Salma dengan Kevin secara negara. Kebetulan fotokopi dokumen milik Salma, Paman Didit menyimpannya jadi bisa menyerahkannya. Selanjutnya Ari dan Paman Didit ke rumah Pak RT dan rumah Pak Penghulu untuk mengurus berkas nikah siri 1 tahun yang lalu. Malta. Membawa surat lamaran pekerjaan, Salma dan Retno beserta Vivi senior mereka berdua menuju salah satu kantor departemen store. Gue bilangin ke kalian berdua, lu kalau ditanya sama bos harus jujur dan percaya diri. Jangan bikin gue malu, gue udah rekomendasiin kalian berdua ke Pak Bos, ujar Vivi. Siap Kak Vivi, tadi sepintas aku juga sudah pelajari cara interview kok. Paling enggak ada ilmunya sedikit lah, jawab Salma, sedangkan Retno hanya menyimak saja. Good, jawab singkat Vivi, sembari mengacungkan salah satu jempolnya. Ketiga gadis itu akhirnya sampai ke salah satu departemen store. Dan Vivi langsung mendekati salah satu staf untuk memberitahukan kedatangannya. Kemudian mereka bertiga diarahkan ke pintu khusus karyawan oleh staf tersebut. Bismillah, ya Allah mudahkan, lancarkan dan semoga rezekiku. Batin Salma penuh harap. Semoga wawancaranya berjalan lancar ya, Salma, ujar Vivi. Amin, semoga lancar, jawab Salma, kemudian masuk ke ruangan kepala bagian untuk wawancara. Cukup lumayan lama Salma dan Retno bergantian diwawancara oleh kepala bagiannya. Bagaimana, langsung dapat jawabannya? Tanya Vivi, ketika Salma sudah keluar dari ruang kepala bagian. Salma tersenyum sumringah. Aku diterima jadi SPG event kosmetik, ujar Salma. Alhamdulillah, jawab Vivi. Retno, kamu kok malah manyun aja, gak diterima ya? Tanya Salma kepada saudara sepupunya. Terbitlah senyum di bibir Retno. Aku diterima juga, tapi jadi SPG event susu bayi, jawab Retno. Alhamdulillah, jawab serempak Salma dan Vivi. Gak apa-apa Retno, ini hanya pekerjaan sambilan untuk menuju pekerjaan yang sesungguhnya. Paling tidak upah yang diterima bisa buat tambahan bayar uang semesteran kan? Ujar Vivi. Betul sekali Kak Vivi, setuju dengan pendapatnya, balas Retno. Untuk merayakan kabar baik ini, bagaimana kalau gue traktir makan kalian berdua? Tawar Vivi. Vivi senior Salma, anak orang kaya tapi tidak sombong, dan berteman baik dengan Salma. Gak usah Kak Vivi, masa Kak Vivi yang traktir kita, padahal Kak Vivi yang sudah bantu kita dapat pekerjaan. Bagaimana kalau aku yang traktir, kita makan di resto yang ada di mall ini? Tapi jangan resto yang mewah ya, maklum kantong anak kuliahan, ujar Salma sambil nyengir. Oke lah, kita cari restoran yang ramah di kantong kita. Vivi langsung menarik tangan Salma dan Retno untuk sama-sama berjalan. Dari kejauhan ada sosok Kevin yang sedang berjalan memasuki lobi Mall TA, didampingi oleh beberapa orang. Pria ini baru saja kembali beraktivitas, setelah hampir selama setahun memulihkan kakinya yang patah akibat kecelakaan. Saat Salma keluar dari departemen store, dari kejauhan Kevin menuju departemen store yang tadi dituju oleh Salma. Tanpa mereka berdua sadari mereka berpapasan, namun sayang tidak saling bertatapan, baik Kevin maupun Salma. Salma sedang sibuk mengobrol dengan Vivi dan Retno sambil jalan.
Sedangkan Kevin berjalan tapi mendengarkan laporan dari direktur departemen store miliknya. Hari terus berlalu, kuliah sambil bekerja, itulah yang dilakukan oleh Salma. Jadwal kerja mengikuti jadwal kuliah Salma agar tidak bentrok. Dan untungnya hanya sebagai SPG event yang tidak membutuhkan kehadirannya setiap hari. Sebenarnya kepala bagian store sudah menawarkan Salma untuk menjadi SPG tetap. Setelah melihat kinerja Salma bekerja selama 6 bulan, apalagi Salma punya daya tarik sendiri. Hingga hasil penjualan kosmetiknya selalu tercapai malah melebihi dari perencanaannya yang diberikan oleh atasannya. Namun penawarannya ditolak oleh Salma, lebih nyaman dengan posisi pekerjaannya yang sudah dijalaninya. Karena Salma akan mencari pekerjaan lainnya ketika sudah lulus kuliah, sesuai dengan pendidikannya. Tanpa disadari Salma, gadis itu bekerja di salah satu departemen store terbesar milik Kevin. Begitu juga Kevin tidak mengetahui jika istri siri yang sudah didaftarkan pernikahannya secara negara bekerja di tempatnya. Karena Kevin jarang mengunjungi departemen store-nya, cenderung sering berada di perusahaan Indo Prakarsa kantor pusat yang menaungi usaha retailnya. Tidak ada lagi pertemuan tak terduga selama Salma bekerja sebagai SPG. Apalagi gadis itu hanya karyawan biasa yang tidak punya kepentingan langsung dengan sang pemilik perusahaan Indo Prakarsa. 2 tahun berlalu. Universitas. Gadis cantik itu terlihat sibuk dengan anggota BEM lainnya. Sedang mempersiapkan acara besok yang akan diadakan oleh fakultasnya, yaitu seminar kewirausahaan yang mengundang salah satu pengusaha retail terbesar di Indonesia sebagai pembicara. Ini adalah semester terakhir yang harus gadis itu tempuh, mulai menyusun skripsi untuk sidang akhirnya. Salma, ingat ya lu besok jangan kerja dulu. Besok acara fakultas kita, takut lu lupa. Ujar Jess. Sudah hampir 3 tahun gadis cantik itu masih bekerja sebagai SPG untuk produk kosmetik. Sebenarnya jiwa gadis itu sudah lelah menjadi SPG karena begitu banyak sekali rintangan. Lika-liku dalam bekerjanya salah satunya godaan dari pria hidung belang yang menginginkan gadis itu menjadi wanita simpanan. Menjadi sugar daddy atau menawarkan one night stand dengan bayaran yang lumayan besar. Andaikan gadis itu matre, mungkin tawaran-tawaran dari beberapa pria akan diterimanya demi memuaskan hasrat materialistisnya. Lagi pula tidak ada orang tua yang akan menegur atas kesalahan yang dilakukannya. Namun sayangnya gadis itu menolak keras terhadap berbagai tawaran tersebut, bahkan teman sejawatnya mencemoohkannya. Janganlah berlagak jadi gadis baik-baik. Kamu datang dari kampung ke kota, pastinya ingin dapat banyak duit. Berlagak menolak segala, tinggal minum pil KB gak bakal hamil kok. Terus kalau akan menikah, lu tinggal operasi selaput darah bakal kembali perawan. Celetuk salah satu teman sejawatnya, yang sudah sekian lama menjadi simpanan pria berhidung belang. Ingat akan dosa, ingat akan pesan almarhum ibu dan bapaknya. Jagalah dirimu sendiri dimanapun berada, orang memang tidak melihat apa yang kamu lakukan. Tapi ada Allah yang melihatnya, nak. Iya gue ingat kok, lagian besok juga bukan jadwal gue kerja kok. Jadi tenang aja, besok gue ada untuk membantu pas acara. Jawab Salma kepada Jess. Salma. Panggil Bima, pria itu berlari menuju keberadaan Salma dan Jess. Ya, ada apa? Sahut Salma. Salma, tolong dong urusin bagian konsumsi buat acara besok, si Rara gak sempat katanya ke toko kuenya. Nanti uang konsumsinya minta ke bagian keuangan ya, sudah disiapkan uangnya. Pinta Bima ketua BEM.
Oke Kak Bima, nanti aku urusin. Jawab Salma. Tangsya, balas Bima tersenyum hangat, menatap wajah gadis cantik itu yang terlihat datar. Pria mana yang tidak terpesona dengan Salma di kampus? Namun sayang begitu dingin aura yang ditunjukkan oleh gadis itu. Esok hari, jam 9 WIB, ruang serbaguna di gedung Fakultas Ekonomi mulai dipadati oleh para peserta seminar. Salma beserta temannya sibuk bertugas sebagai penerima tamu. Salma, Bima kemana ya? Ini dapat info dari pihak manajemen. Tamu sebagai motivatornya sebentar lagi sampai. Harus ada yang menyambutnya di luar kemudian diarahkan ke ruang VIP dulu. Ujar Hani, coba lu telepon dulu deh si Hani, gue gak bisa bantu cari si Bima. Kita masih sibuk di bagian depan nih. Jawab Salma, yang masih mendata mahasiswa yang berpartisipasi dalam seminar. Oke, sorry ya jadi nganggu. Ujar Hani, ya. Jawab Salma, gadis itu kembali tenggelam dengan kesibukannya. Mobil yang membawa sang pengusaha sudah sampai di lobi kampus Fakultas Ekonomi. Bima sang ketua BEM bersama Hani sudah menunggu di depan lobi untuk menyambut sang pengusaha. Sang asisten keluar terlebih dahulu dari mobil, lalu membukakan pintu untuk sang pengusaha. Terlihat seorang pria keluar dari mobil dengan postur tubuh jangkung, wajah tampan dengan raut tegas. Melangkah dengan angkuh, pria itu mengangkat tangannya untuk menyingkirkan rambut coklatnya yang jatuh ke dahi. Semua mahasiswa dan mahasiswi terpesona melihat kedatangan pria itu. Banyak mata wanita terkagum melihat sosok pria tampan dan perkasa sudah terlihat jelas dari postur tubuhnya. Selamat datang Pak Kavin di universitas kami. Sambut Bima dengan mengulurkan tangannya. Kavin menyambut uluran tangan Bima, mereka berdua saling berjabat tangan. Kehadiran Bapak sudah ditunggu oleh rektor kami, silahkan kami antar ke ruangan terlebih dahulu, Pak. Ujar Bima. Kavin menganggukkan kepalanya, kemudian mengikuti arahan Bima didampingi oleh Ari. Salma, bisik Jess. Ada apa? Tanya Salma. Gadis itu mendongakkan kepalanya. Tuh, lihat cowok yang jalan sama Bima. Gila ganteng banget. Wah, jangan itu pengusaha yang diundang. Jess menunjuk ke arah Bima yang melewati meja tamu. Berhubung banyak orang, Salma hanya bisa menangkap wajah pria itu sekilas, tidak terlalu mendetail. Gantengan mana bapak lu sama cowok barusan yang lewat? Celetuk Salma, kembali menundukkan kepalanya. Ya gantengan cowok itulah, ketimbang bapak gue yang sudah menua. Ujar Jess terkekeh. Salma menyeringai. Kalau buat gue tetap gantengan bapak gue lah, kemana-mana. Rindu hati Salma jika mengingat kenangan bersama bapaknya. Udah Jess jangan dilihatin terus, udah tahu tuh cowok masuk ke ruangan VIP. Tegur Salma yang memperhatikan tatapan Jess ke ruang VIP, belum berpaling juga. Ah lo mah gak asik kalau ngomongin cowok ganteng, kayak gak tertarik sama lawan jenis. Jangan lu. Kus, gue masih normal ye, otaknya jangan langsung miring dulu pikirannya. Sela Salma sebelum dituduh yang negatif. Pernyataan Jess jika Salma tidak tertarik dengan lawan jenis memang benar nyatanya. Semua berubah ketika bapaknya meninggal akibat kecelakaan. Kemudian pamannya menikahkan dia dengan pria yang telah menghilangkan nyawa bapaknya. Hingga sekarang ada api yang masih membara di hati gadis itu. Hingga panasnya api membuat tubuh gadis itu dingin dengan lawan jenisnya. Acara sudah mau dimulai. Kalian semua sudah bisa bergabung.
Oh iya Jess, Salma kalian berdua bertugas antar makanan ke meja tamu di depan ya. Ujar Bima, ketika pria itu menghampiri tim yang bertugas di meja penerima tamu. Oke, siap Bima. Balas Jess penuh semangat atas perintah Bima. Paling tidak dia bisa melihat jelas wajah sang pengusaha. Sedangkan Salma sedang merapikan meja tamu, jawabannya sudah terwakilkan oleh si Jess. Ah, tocap dulu. Jess langsung mengeluarkan dompet kosmetiknya dari tas. Dempul terus, sampai tebal, Jess. Ledek Salma, melihat Jess mulai moleskan bedak ke wajahnya lalu pakai lipstik kembali. Ich, jangan iri ya, maklum mau ketemu cowok ganteng, harus cantik. Jawab atas ledekan Salma. Sebenarnya ungkapan iri itu untuk diri Jess sendiri, iri atas kelebihan dalam diri temannya Salma. Iri memiliki wajah cantik, iri karena punya otak pintar. Tidak seperti dirinya harus lebih bekerja keras untuk meraih nilai yang bagus, serta wajah pas-pasan. Dibilang cantik enggak, dibilang jelek pun enggak, tengah-tengahlah kadar wajahnya si Jess. Tapi di balik wajah cantik seseorang, tetap ada kekurangannya. Gadis itu tidak memiliki tubuh seksi dalam arti dada dan bokong tidaklah besar plus montok. Tubuhnya ukuran papasan, akan tetapi gadis itu tetap mensyukurinya. Sebelum seminar dimulai, acara dibuka dengan sambutan dari rektor. Salma dan Jess yang bertugas menaruh kotak kue untuk tamu VIP, sedang menjalankan tugasnya. Dengan ramahnya Jess menaruh kotak kue tersebut di atas meja tamu, sedangkan Salma yang memegang nampan. Kevin terlihat dingin, tidak ada senyuman di bibirnya ketika disapa Jess. Sedangkan Ari yang duduk di samping Kevin terlihat membelalak kedua matanya melihat sosok gadis si pembawa nampan itu. Sang asisten merasa pernah melihatnya, walau gadis itu sudah banyak perubahan. Dalam persekian detik kedua netra Ari dan Salma bertemu dan bersitatap, kemudian mereka berdua tersenyum kaku. Apakah dia gadis yang dinikahi oleh Tuan Kevin 3 tahun lalu? Batin Ari sedang mengingat jelas. Sedangkan Salma tidak memperhatikan jelas wajah Kevin padahal posisinya ada di hadapannya. Tidak ada rasa ketertarikan untuk melihatnya. Ari melirik Tuan Kevin, apakah tuannya menatap gadis yang membawa nampan tersebut? Ternyata tidak. Tuan Kevin sedang sibuk menanggapi perbincangan wakil rektor yang duduk di samping tuannya. 2 tahun yang lalu Ari ditugaskan oleh Kevin untuk meninjau keberadaan pabrik yang ada di desa asal Salma berada. Berhubung berada di desa tempat Salma tinggal, asisten Kevin mengunjungi tempat tinggal Salma dengan membawa sejumlah uang titipan dari Kevin. Tuan Kevin tidak pernah mau menemui gadis yang dinikahinya, karena rasa benci yang masih meletup-letup di jiwa pria itu. Menyesal karena menikahi Salma akibat dipaksa oleh Didit dengan alasan bentuk tanggung jawab kepada anak korban. Kenapa menyesal menikahi Salma? Karena sepulangnya tiba-tiba selepas menikahi Salma, pria itu mengalami kecelakaan hingga patah tulang kakinya dan lebih parahnya kelaki-lakiannya mati akibat cederanya tersebut. Bersambung.